Hingga akhirnya tepat di tahun 2015 menjelang 2015 gitu ya, aku bener-bener ditunjuk untuk mengikuti suatu pertandingan besar, pertandingan tingkat nasional yang pertama kali diadakan di Malang gitu. Dan pada saat itu aku sangat excited banget, bener-bener excited banget untuk pertama kalinya ngikuti pertandingan besar gini. Dan kalian tahu apa? Ini bener-bener magic banget. Tepat di waktu aku bertanding, aku bener-bener, ya pulang-pulang aku bener-bener membawa medali juara. Ini dia medalinya. Kalian tahu? Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan tentang kisahku awal mula aku mengenal Law of Attraction. Jadi aku mengenal Law of Attraction ini pertama kali itu dari coach aku, dari pelatih aku yang sudah seperti kakak aku sendiri. Ya, saat itu aku masih duduk di bangku SMP pada tahun 2013 yang lalu. Dan pada saat itu aku mengikuti salah satu ekstrakurikuler di sekolahku, yaitu silat. Aku terus latihan, aku terus berlatih, dan jelang di akhir latihan, beliau pelatihku ini selalu berpesan kepadaku untuk selalu melakukan visualisasi setelah selesai latihan dan juga sebelum tidur kayak gitu. Ya, jadi law pertama kali yang aku tahu adalah visualisasi. Law of Attraction yang pertama kali diajarkan oleh coach aku waktu itu adalah visualisasi. Sebenarnya beliau tidak hanya mengajarkan visualisasi ini kepada aku saja, tapi beliau juga mengajarkan kepada semua anak-anaknya, kepada semua murid-muridnya untuk melakukan visualisasi ini sebelum melakukan pertandingan gitu. Kita benar-benar membayangkan diri kita sudah berada di aula pertandingan itu dan mengikuti setiap jalan pertandingannya dari babak ke babak hingga akhirnya menjadi seorang pemenang. Walaupun sebenarnya aku nggak tahu apa tujuan dari visualisasi ini, tapi aku hanya menjalankan apa yang disuruh oleh pelatihku gitu kan ya. Dan walaupun sebenarnya juga aku nggak tahu sama sekali bahwa visualisasi ini bisa mewujudkan apa yang kita inginkan gitu. Tapi aku rasakan dari visualisasi ini adalah diri aku jauh lebih rileks, jauh lebih enjoy dari sebelumnya kayak gitu. Semenjak saat itu aku terus melakukan visualisasi mandiri hingga akhirnya tepat di tahun 2015 menjelang 2015 gitu ya, aku bener-bener ditunjuk untuk mengikuti suatu pertandingan besar, pertandingan tingkat nasional yang pertama kali diadakan di Malang gitu. Dan pada saat itu aku sangat excited banget, bener-bener excited banget untuk pertama kalinya ngikuti pertandingan besar gini. Ya walaupun aku tahu pertandingan itu nggak mudah gitu kan ya, karena sebelum aku mengikuti pertandingan tingkat nasional itu aku harus lolos dulu di tingkat provinsinya gitu kan ya. Dan karena aku saking excitednya gitu, aku nggak peduli lagi seberapa besar saingan aku, seberapa kuat saingan aku, tapi aku tetap yakin, aku terus bervisualisasi bahwa aku bisa lolos, bahwa aku bisa berangkat untuk tanding ke tingkat nasional ini gitu, ke Malang ini gitu. Dan ya akhirnya karena keyakinan aku dari hasil visualisasi aku ini selama ini, akhirnya aku benar-benar lolos seleksi provinsi ini dan akhirnya aku benar-benar bisa berangkat bertanding ke Malang gitu kan ya. Jadi pada saat itu aku tahu aku lolos seleksi provinsi ini dan bisa lanjut untuk bertanding ke tingkat nasional gitu kan ya. Aku jadi benar-benar makin excited, happy, dan makin semangat untuk latihannya, walaupun latihan pada saat itu lebih berat daripada latihan-latihan aku sebelumnya kayak gitu kan ya. Dan ya tapi seiring berjalannya waktu itu nggak kerasa, waktu terus berlalu dan waktu pertandingan untuk tingkat nasional ini makin dekat. Dan tepat di hari terakhir aku latihan, H-1 sebelum aku berangkat ke Malang, itu aku dan teman-teman aku disuruh untuk melakukan visualisasi secara bersamaan, dibimbing oleh pelatih aku gitu. Nah aku bervisualisasi di situ, dan setelah visualisasi aku ditanyain sama pelatih aku, ditanyainnya gini, nah gimana visualisasinya? Menang katanya gitu. Terus aku jawab, iya kak, alhamdulillah menang. Juara berapa? Kata pelatih aku gitu kan. Juara 3 kak. Dan di saat itu pelatih aku dan teman-teman aku pada ketawa semua. Katanya, kenapa nggak membayangkan visualisasinya juara 1 aja? Kenapa kok bisa juara 3 gitu kan ya? Terus aku jawab,
Iya kak, Rani nggak tahu, tapi hasil dari apa yang Rani bayangkan di situ Rani juara 3 kayak gitu kan ya. Tapi walaupun juara 3 itu kan sama-sama menang kak. Yang penting pulang-pulang bisa membawa medali kayak gitu kan ya. Dan di saat itu pelatih aku bilang ya udah deh terserah kamu aja. Kalau kakak sih maunya juara 1 gitu, tapi juara 3 juga ya nggak apa-apa katanya gitu kan. Terus aku bilang iya kak sambil ketawa, iya kak gitu, ketawa-ketawa gitu kan ya, sambil bercanda gitu ya kan. Dan kalian tahu apa? Ini bener-bener magic banget. Tepat di waktu aku bertanding, itu aku bener-bener mendapatkan juara 3. Aku bener-bener, ya pulang-pulang aku bener-bener membawa medali juara 3. Dan ini dia medalinya. Kalian tahu? Tuh. Excited banget, dan itu semua bener-bener sesuai dengan hasil visualisasi aku yang aku bayangkan gitu. Jadi aku bertanya-tanya ke diri aku, kenapa kemarin itu aku nggak membayangkannya juara 1 gitu, kenapa kok bisa juara 3? Dan ya bener-bener juara 3, dan ini dia tuh. Nah ini aku waktu tingkat provinsi, ini dia yang nasional tuh. Dan aku sangat excited banget karena semua yang aku dapatkan itu benar-benar sesuai dengan hasil visualisasi aku gitu. Ya, sampai sekarang aku sangat excited banget. Jadi aku berpikir kenapa ya waktu itu aku nggak membayangkan juara 1 aja. Kenapa aku bisa membayangkannya ke juara 3 ini kayak gitu. Aku juga nggak tahu, tapi itu adalah hasil dari yang aku bayangkan dan aku rasakan pada saat melakukan visualisasi gitu. Itu kayak pikiran kita tuh kayak berjalan sendirinya kayak gitu kan ya. Entah aku waktu itu aku nggak percaya diri atau gimana gitu kan ya, hingga akhirnya aku bervisualisasi aku juara 3. Dan ya alhasil aku bener-bener juara 3. Tapi aku bersyukur alhamdulillah karena semua itu nggak semudah itu ya. Untuk terjun ke tingkat nasional itu nggak semudah itu. Tapi aku sangat bersyukur walaupun aku berjuara 3, aku sangat bersyukur. Dan banyak banget pengalaman, pelajaran-pelajaran yang aku dapatkan di waktu itu gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, aku terus banyak belajar dari beberapa channel yang membahas tentang Loa ini, dan aku juga banyak membaca dari beberapa buku yang aku baca. Salah satunya buku ini, The Power of Now. Itu mereka mengatakan bahwa kekuatan pikiran dan perasaan itu akan menjadi magnet dalam kehidupan kita. Jadi apa yang benar-benar kita pikirkan, apa yang benar-benar ingin kita rasakan, itu suatu saat akan terjadi di waktu yang tepat karena itu merupakan hukum alam. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa men-set ataupun memanifestasi sesuatu yang ingin kita wujudkan, dan kemudian setelah itu kita lepaskan. Kita serahkan aja semuanya kepada Allah, kita serahkan semuanya kepada alam semesta ini, biarkan mereka yang menjawab itu semua. Kapan itu semua akan terjadi dan pada saat kapan kayak gitu kan ya. Dan insya Allah tanpa kita sadari itu semua benar-benar akan datang, akan terjadi ke dalam hidup kita dengan sendirinya di waktu yang tepat dan di saat yang tepat gitu. Dan mungkin aku rasa segitu aja videonya dari aku hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Semoga ini bisa menjadi referensi, motivasi buat kalian semua, agar kalian juga bisa merasakan keajaiban-keajaiban dari Loa ini. Karena aku share ini karena aku sangat excited banget, karena menurut aku ini benar-benar harus di-share supaya kalian termotivasi kayak gitu untuk mencobanya gitu kan ya. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thanks for watching and see you next video. Bye.